Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 MHz Radio DFM, saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat muslim, pendengar Radio D dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang hari ini kita kembali bisa menyapa sahabat muslim di ruang dengar sahabat muslim di 87,6 MHz. Bersama dengan Alif, insyaallah kita berada di program Pojok Sehat. Nah, insyaallah kita di pagi hari ini akan berbincang bersama dengan pemateri kita, yaitu Dr. Bobby Arfan Anwar SPJP. Alhamdulillah kita sudah terhubung. Dan tema kita di pagi menjelang siang hari ini adalah tips agar olahraga sehat dan selamat dari sudut pandang kesehatan jantung ya. Nah, ini tema yang menarik nih sahabat muslim untuk kita simak di pagi hari ini. Dan kita juga mengajak kepada pendengar untuk bertanya atau juga bergabung dengan kita di program Pojok Sehat di pagi hari ini. Sahabat muslim atau pendengar bisa menghubungi kita di 0811 6656 876. Ya, di 0811 6656 876. Baik pendengar sahabat muslim, kita telah terhubung bersama dengan pemateri kita, Bapak Dr. Bobby Arfan Anwar SPJP. Nah, pertama kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Nah, gimana kabarnya nih Dokter? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada Dr. Bobby Arfan Anwar SPJP yang telah menyediakan waktunya bagi kita di pagi hari ini di program Pojok Sehat. Tema kita di pagi hari ini adalah tips agar olahraga sehat dan selamat dari sudut pandang kesehatan jantung. Ya, Dokter? Iya, insyaallah. Nah, alhamdulillah kita langsung saja nih persilakan kepada pemateri kita, kepada Dr. Bobby. Kita persilakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan taufik dan hidayahnya. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa DFM yang saya muliakan dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas ya satu topik yang mungkin cukup relevan dengan kondisi kita pada hari ini, yaitu mengenai tips agar olahraga sehat dan selamat dari sudut kesehatan jantung. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fiik bagi semua kru DFM yang telah mengundang saya dan juga telah memberikan kita berbagai materi yang bermanfaat bagi kita melalui radio DFM yang kita cintai ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saat ini mungkin kita bisa memperhatikan hampir di mana-mana masyarakat kita sedang semangat untuk berolahraga. Di antara sebabnya kita sama-sama menyadari bahwa masyarakat semakin menyadari bahwa mereka harus ada ikhtiar untuk meningkatkan daya tahan imun mereka, dan di antara caranya adalah dengan berolahraga secara teratur. Kita bisa melihat banyak saudara-saudara kita saat ini yang mungkin goes ya, grup goes bersepeda atau jalan kaki santai, ataupun mungkin bagi beberapa di antara masyarakat, bahkan di komunitas para dokter, apalagi semarak sekarang olahraga lari, ya, running, begitu ya, dan juga olahraga lainnya. Akan tetapi, walaupun mungkin tujuannya baik, kita beberapa kali mendapatkan berita, qadarullah beberapa saudara kita ternyata pada saat berolahraga mengalami hal yang tidak diinginkan. Di antaranya ada yang pingsan, ada yang serangan jantung, bahkan ada yang qadarullah meninggal dunia pada saat berolahraga. Dan
ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa olahraga, Bapak dan Ibu semua, sama halnya dengan kita mengkonsumsi obat. Harus jelas, harus tahu dulu dosisnya, ya, olahraga tersebut. Kemudian bagaimana olahraga tersebut, apa yang harus kita perhatikan, dan kapan kita harus berhenti. Nah, berarti harus ada takarannya begitu. Karena olahraga tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Dan sebelum kita masuk ke tips bagaimana agar olahraga kita sehat dan selamat, kita akan bacakan sedikit mengenai manfaat olahraga. Agar kita bersemangat dulu untuk olahraga, karena manfaatnya Masya Allah banyak sekali. Di antara manfaat olahraga di beberapa literatur yang kami baca, di antaranya yang pertama, ini membantu kita untuk mengontrol dan mengurangi berat badan. Ya. Kemudian olahraga juga dapat mencegah berbagai penyakit, di antaranya penyakit jantung dan penyakit kronik lainnya. Kemudian dia juga bisa membantu kita untuk meningkatkan mood atau memperbaiki mood. Ya, mungkin jika kita merasa suntuk, kita berolahraga, dan insya Allah setelah olahraga biasanya kita ada rasa senang, ya, happy dan lain sebagainya. Juga membantu kita untuk menurunkan tingkat stres kita, bahkan dikatakan mencegah penurunan fungsi kognitif. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu kita yang sudah mulai lansia, mulai pikun biasanya, tetapi di antara Bapak Ibu yang rutin berolahraga, ternyata proses kepikunan ini lebih melambat, gitu, ya. Mencegah penyakit Alzheimer dalam hal ini, dan juga memperbaiki kualitas tidur. Nah, ini juga bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai masalah dengan tidur di malam hari, bisa di antara tipsnya yang sering juga saya sampaikan kepada pasien-pasien, cobalah olahraga sebentar, mungkin di sore hari, 15 atau 20 menit, jalan kaki santai, mungkin, dan kemudian insya Allah biasanya pada malam hari tidur akan terasa lebih nyenyak. Nah, sekarang, apa tips olahraga agar olahraga tersebut membawa kesehatan dan juga keselamatan bagi kita? Tips yang pertama dari saya pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentukan tujuan Anda berolahraga terlebih dahulu. Nah, ini penting. Apakah Bapak dan Ibu berolahraga untuk kesehatan, artinya menjaga kebugaran, apakah untuk menurunkan berat badan, atau meningkatkan kekuatan dan kecepatan? Khusus yang terakhir, untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan, ini khusus bagi atlet biasanya, untuk saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai atlet. Jadi tidak bersifat umum. Nah, bagi kita mungkin pendengar mayoritasnya, kita berolahraga untuk menjaga kesehatan, ya, meningkatkan performa mungkin, dan mungkin sebagian menurunkan berat badan. Dan juga yang penting, tentunya Bapak dan Ibu, ketika berolahraga, kita sebagai seorang muslim, tentu kita niatkan olahraga kita sebagai ikhtiar kita, menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat, agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga olahraga yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah nantinya. Tips yang kedua, pilihlah olahraga yang sesuai dengan usia dan kondisi Anda saat ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini penting. Merupakan suatu hal yang salah, ya, jika ada di antara Bapak dan Ibu yang saat ini berusia 40 atau mungkin 50-60, kemudian melakukan olahraga dengan porsi yang sama dengan orang yang berusia 20-30. Ini hal yang keliru, ya. Jadi kita harus melihat usia kita. Kemudian selain usia, kita juga harus melihat kondisi tubuh kita. Jika Bapak dan Ibu ya memiliki penyakit penyerta seperti misalkan hipertensi, diabetes, ya kondisi seperti ini kami anjurkan untuk menghindari olahraga yang sifatnya kompetitif. Maksudnya kompetitif dalam hal ini seperti bermain bola, main bulu tangkis mungkin, tenis meja. Tenis ya, olahraga tenis biasa. Kemudian berenang yang kompetisi, ini sebaiknya dihindari terlebih dahulu
sampai Bapak dan Ibu memang sudah melakukan medical check up untuk kesehatan jantungnya. Ya. Begitu juga jika Bapak dan Ibu sudah berusia di atas 35 tahun. Nah, ini harus hati-hati. Jika biasanya mungkin belum terbiasa berolahraga kompetitif, sebaiknya mulailah olahraga dari olahraga yang ringan terlebih dahulu. Jadi di sini jika Bapak dan Ibu mungkin sekarang merasa ingin mulai olahraga sementara sebelumnya belum berolahraga, kami sarankan mulailah olahraga dari olahraga yang intensitasnya ringan, seperti jalan kaki, sepeda santai atau berenang santai. Tips yang ketiga, ini mungkin salah satu tips yang penting pada pembahasan kita pada pagi hari ini, kita harus mengetahui batas kita dalam berolahraga. Ya, ini penting Bapak dan Ibu. Saya punya sedikit pengalaman ketika suatu waktu saya dengan keluarga, mungkin sebelum wabah tentunya, jalan pagi ya, atau pagi ke Gunung Padang, ya, santai saja. Kemudian ketika saya mulai turun, saya melihat rombongan sepeda santai ke atas. Saya melihat dari rombongan itu ada peserta yang muda-muda dan juga ada bapak-bapak kita yang sudah usia mungkin di atas 50-an. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang lebih muda, bapak kita ini yang saya lihat beliau sudah kepayahan mendaki Gunung Padang ini dengan sepeda. Wajahnya sudah pucat, nafasnya sudah nampak kehabisan. Pada saat itu saya sudah khawatir. Nah, ini tidak tepat Bapak dan Ibu semua. Antara beliau dengan rombongan yang lain ini tidak sama, ini mismatch. Tidak bisa beliau ataupun siapapun di kondisi ini menyamakan dirinya dengan orang yang lebih muda. Dan kita harus tahu kapan kita berhenti berolahraga. Atau kita harus tahu sampai batas apa kita berolahraga. Nah, di bidang kesehatan jantung, ada dua cara yang bisa kita pakai untuk pedoman kita membatasi olahraga. Sampai kapan kita berolahraga? Yang pertama adalah berdasarkan apa yang kita rasakan pada saat kita berolahraga. Artinya kita berolahraga dan kita waktu olahraga kita mulai menilai diri kita, begitu. Apa yang kita rasakan? Yang kedua, dengan menghitung denyut nadi. Nah, ini lebih lanjut lagi, ya. Tetapi cara yang kedua ini sebenarnya lebih akurat. Insya Allah nanti kita bahas, ya. Untuk cara yang pertama, berdasarkan dengan apa yang kita rasakan pada saat olahraga. Olahraga kita bagi intensitasnya atau berat ringannya tiga tingkatan. Yang pertama intensitas derajat ringan, sedang, dan berat. Untuk Bapak dan Ibu yang berolahraga dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran, kesegaran, menurunkan berat badan, maka intensitas yang saya anjurkan adalah olahraga derajat ringan dan sedang. Adapun derajat berat, ini khusus bagi saudara-saudara kita yang memang mungkin berprofesi sebagai atlet. Ya, mereka ada target untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Untuk latihan derajat ringan, ya, ini biasanya pada orang-orang yang baru memulai latihan atau olahraga dan sebelumnya belum pernah berolahraga secara rutin. Maka kami anjurkan intensitas ringan. Ini tanda-tandanya, Bapak dan Ibu semua, intensitas derajat ringan ini, kita ketika berolahraga, tanda-tandanya bahwa olahraga tersebut adalah intensitas ringan. Pertama, kita masih bisa bernafas secara ringan. Yang kedua, berkeringat sedikit, tidak terlalu banyak. Yang ketiga, kita masih bisa berbicara dengan jelas. Mungkin kalau kita menjawab telepon, kita bisa berbicara seperti biasa. Dan yang terakhir, kalau seandainya kita membaca atau memurajaah bacaan Al-Quran kita bisa membacanya tanpa kendala. Ya, kalau di textbook luar katanya masih bisa bernyanyi. Nah, tentu kita sebagai Muslim kita nggak nyanyi ya, tapi kita membaca Al-Quran. Mungkin kita bisa memurajaah bacaan Al-Quran kita tanpa ada kendala, gitu. Sementara ciri-ciri bahwa olahraga kita sudah masuk ke intensitas sedang adalah kita mulai merasakan nafas kita mulai cepat. Tetapi di sini belum terasa kehabisan nafas. Jadi kita masih bisa mengejar gitu ya. Mengejar nafas kita masih bisa.
Kemudian kita biasanya mulai berkeringat agak banyak setelah 10 menit latihan. Dan kita masih bisa berbicara beberapa kata, ya. Mulai agak sulit berbicara, tapi masih bisa berbicara dengan jelas beberapa kata, masih bisa menjawab telepon. Akan tetapi ketika kita berusaha untuk membaca Al-Quran misalkan seperti itu, kita mulai tidak bisa, ya. Ini diantara ciri-ciri latihan yang kita lakukan atau olahraga yang kita lakukan sudah memasuki intensitas sedang. Dan bagaimana ciri khas dari atau ciri dari olahraga yang sudah memasuki fase intensitas berat? Di sini biasanya kita mulai merasakan nafas yang tersengal-sengal, bahkan kita merasakan tidak bisa bernafas dengan baik, ya. Kita juga tidak bisa bicara sama sekali. Nah, khusus untuk fase ini kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk berhati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Dan ini berbahaya Bapak dan Ibu jika seandainya yang pertama Bapak dan Ibu bukan atlet, bukan orang yang terbiasa berolahraga, dan mempunyai penyakit penyerta. Nah, ini hati-hati olahraga yang sudah sampai ke fase derajat berat. Cara kedua untuk menentukan apakah olahraga saya sudah cukup atau tidak, ini sebenarnya lebih baik lagi, ya, yaitu dengan mengukur denyut nadi. Ya, dengan mengukur denyut nadi. Ini ada rumusnya Bapak dan Ibu, ya, mungkin kalau ada bisa dicatat atau diingat, ya. Jadi caranya bagaimana? Rumusnya adalah dengan mencari denyut nadi maksimal dalam 1 menit. Rumusnya 220 kita kurangi dengan usia kita saat ini. 220 dikurangi dengan usia kita saat ini. Jika seandainya contoh usia kita hari ini 50 tahun. Berarti 220 dikurangi 50, maka denyut nadi maksimal kita adalah 170 kali per menit. Ini artinya apa Bapak dan Ibu? Jika kita berolahraga dan denyut nadi kita sudah mencapai 170 kali per menit, ini batasannya, kita waspada. Kita kurangi intensitasnya, kita melambat agar nadinya mulai turun. Kenapa? Karena jika lebih dari 170, ini masuk ke area yang berisiko. Kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana dengan dosisnya? Kalau seandainya Bapak dan Ibu baru memulai latihan, bermulai olahraga, yang direkomendasikan tentu latihan ringan dan sedang. Nah, target nadinya bagaimana? Untuk latihan sedang itu 50-70% dari denyut nadi maksimal. Nah, contoh dengan usia 50 tahun tadi, denyut nadi maksimal yang direkomendasikan maksimalnya hanya 170 kali per menit. 50-70%-nya jika kita hitung, saya sudah hitung tadi, itu kurang lebih 85-119 kali per menit. Itu dosisnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita olahraga nih, contohnya Bapak dan Ibu, kita lagi olahraga mungkin udah 10 menit, 15 menit, kayaknya kita mulai masuk ke intensitas sedang, mulai nafas, mulai rengah-rengah, seperti itu, kita berhenti sejenak. Cara menghitung nadinya bagaimana? Pegang leher kita, dan didatakan detak nadinya. Hitung dalam waktu 1 menit. Kita berhenti dulu sementara dari olahraga. Atau kita hitung dalam waktu 15 detik, berapa nadi kita, frekuensinya, kemudian kita kalikan 4. Ya, intinya berapa frekuensi nadi kita dalam 1 menit. Jika ternyata sudah lebih dari 119, berarti intensitasnya kita kurangi. Nah, ya. Sementara mungkin di antara yang pendengar ada yang atlet mungkin atau yang ingin latihan berat, maka direkomendasikan 70-85% dari denyut nadi maksimal. Ini mungkin pembahasan tersendiri nanti, ya. Untuk mengukur nadi, kita bisa melakukan dengan manual, tadi, dengan perabaan nadi karotis. Kalau mungkin yang bergabung di Zoom, mungkin saya bisa lihatkan nadi karotis di leher kita di sini, di tengah, mungkin kalau laki-laki ada jakunnya, ya. Kemudian kita geser ke samping, nah di sini ada nadi karotis namanya. Atau jika susah, kita bisa pakai di tangan kita, di jempol kita ini, turun ke bawah, ya, di pergelangan tangan, sejajar dengan jempol, ini namanya arteri radialis. Di sini kita raba dengan 2 jari, di sini, dengan ujung 2 jari, dan kita akan meraba denyut nadi kita. Itu cara perabaan, pengukuran frekuensi nadi dengan manual. Adapun cara yang lain, mengukur nadi, ini
cara yang lebih simpel tetapi membutuhkan biaya. Jika Bapak dan Ibu mempunyai mungkin mempunyai biaya untuk membeli ini, itu lebih baik sebenarnya, yaitu dengan menggunakan jam tangan pintar. Ini sebenarnya sudah banyak ya, kita bisa beli di mana saja di online. Ada jam tangan pintar yang bisa mengukur frekuensi nadi kita. Bahkan dalam di jam tangan tertentu dia sudah bisa menginput berapa denyut nadi maksimal targetnya dengan memasukkan usia kita dan data-data kita. Ini lebih mudah dan membantu kita dalam berolahraga. Saya sendiri pun jika berolahraga biasanya menggunakan jam tangan ini, dan kemudian setelah berolahraga saya akan mencek nadi saya berapa, apakah sudah mencapai denyut nadi target atau belum. Tips yang keempat, karena waktu kita tidak banyak, ya. Tips yang keempat, atur lama latihan Anda. Jangan berpikir kita bahwa olahraga lebih lama artinya pasti lebih baik. Tidak, Bapak dan Ibu. Ini adalah persepsi yang keliru. Yang benar, olahraga yang baik, yang sehat dan selamat adalah olahraga yang terukur. Untuk pemula, cukup olahraga 30 menit per harinya. Tidak usah lama-lama, Ibu. Maksimal 30 menit per hari, tetapi secara teratur direkomendasikan dari Persatuan Dokter Jantung Indonesia itu 5 kali dalam seminggu. Mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, misalkan seperti itu. 5 kali seminggu, 30 kali per 30 menit per harinya. Ya. Kemudian tidak perlu lama-lama ya Bu ya. Kalau tidak bisa 5 kali, bisa 3 kali dalam seminggu ya Bapak Ibu. Yang penting ada rutinitasnya. Kemudian tips yang kelima, untuk yang memiliki penyakit kronik tetap minum obat sebelum berolahraga. Yang keenam, nah ini juga penting, pastikan Anda tidak dalam keadaan kelelahan sebelum berolahraga. Karena ada beberapa saudara kita mungkin habis perjalanan jauh atau bekerja melelahkan, dia langsung olahraga. Ini adalah hal yang tidak tepat dan membahayakan justru. Ya, obatnya lelah bukan olahraga, tetapi istirahat. Setelah kita istirahat, baru kita kemudian berolahraga setelah merasa cukup segar. Yang ketujuh, berikan nutrisi yang sehat sebelum atau sesudah berolahraga. Di sini kami menyarankan dan sangat menekankan kepada bapak-bapak terutama untuk menghindari rokok. Nah, rokok ini terbukti tanpa ada keraguan membuat kerusakan yang besar bagi tubuh kita, apalagi pada orang yang baru selesai berolahraga, di mana dia harusnya membutuhkan oksigen yang bersih. Ketika dicampur dengan asap rokok, ini subhanallah, ini kerusakannya lebih berat lagi. Dan tips yang ke-8 yang terakhir sebelum kita masuk ke diskusi adalah berhenti olahraga jika Anda merasa sangat kelelahan. Ingat Bapak dan Ibu, saya jelaskan tadi, olahraga semakin berat bukan berarti semakin baik. Tetapi olahraga yang terbaik, yang tepat adalah yang sesuai dengan aturan, yang terukur. Inilah olahraga yang direkomendasikan oleh para pakar. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan sangat kelelahan, atau yang kedua, merasakan sesak nafas yang berat, atau yang ketiga, merasakan nyeri dada, ini petanda tubuh Anda minta Anda untuk segera berhenti. Jangan lanjutkan olahraga dan segera ambil istirahat. Mungkin ini ada 8 tips yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan jika mungkin ada pertanyaan kami persilakan. Silakan. Ya, terima kasih pada Dr. Bobby yang telah memberikan materi tentang kesehatan jantung dan juga terkait dengan olahraga di pagi hari ini. Bagi sahabat muslim pendengar Radio D yang ingin bertanya seputar materi yang sudah disampaikan tadi, bisa menghubungi kita di 0811 6656 876. Ya, di 0811 6656 876. Baik, kita akan lihat ini ada satu pertanyaan nih dokter dari chat dari Habibur Rahman. Pertanyaannya, mau nanya dok, bagi yang punya berat badan berlebih, intensitas olahraga yang baik gimana ya dok? Pasalnya lari sedikit saja sudah sesak nafas dok. Nah iya, baik, barakallahu fiik buat Pak Habib. Ya, ini tujuan, berarti kan yang pertama tujuannya untuk menurunkan berat badan. Nah, ini intensitas yang dianjurkan adalah intensitas ringan dan sedang, bukan intensitas berat. Yang penting dalam program penurunan berat badan adalah konsistensi. Maksudnya begini,
Intensitas ringan dan sedang saya contohkan seperti cukup jalan kaki santai, tetapi secara rutin 30 menit per hari, selama 5 kali dalam seminggu, jadi hampir setiap hari. Inilah salah satu cara yang efektif. Ini lebih baik dibandingkan jika kita berolahraga, contoh misalkan kita lari, kemudian mungkin kita kelelahan dan kemudian kita berolahraga lari lagi seminggu setelahnya. Ini kurang efektif. Dan ini juga tidak baik buat kesehatan kita jika kita sebelumnya tidak terbiasa berolahraga lari. Karena lari lebih berat daripada jalan kaki. Dan juga sebenarnya olahraga lari tidak direkomendasikan untuk orang yang memiliki berat badan berlebih, kegemukan dalam hal ini. Kenapa? Karena ketika dia berlari, dia memberikan beban yang berat kepada kedua lututnya. Nah, ini malah nantinya ke depannya malah menyebabkan cedera. Ya, bisa seperti osteoartritis, radang sendi lutut, dan jangka panjangnya tidak baik. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin mempunyai masalah dengan berat badan dan ingin menurunkan berat badan, salah satu caranya adalah dengan melakukan olahraga ringan dan sedang, cukup jalan kaki atau sepeda santai. Kalau saya sendiri sih lebih cenderung jalan kaki santai saja ya. 30 menit bisa pagi hari, bisa sore hari. Apakah harus langsung 30 menit? Tidak. Bisa mungkin 15 hari di pagi hari, 15 menit di sore hari. Ya mungkin sambil jalan santai ya, mungkin saya kalau jalan santai sambil dengar earphone, dengar BFM, ya terasa ada 30 menit. Biasanya kalau kita jalan santai 30 menit itu sekitar 2 kiloan kita udah jalan. Nah, ini salah satu cara yang intensitas yang saya rekomendasikan untuk menurunkan berat badan. Tentunya selain dikombinasikan dengan pola makan yang benar, diantaranya adalah mengurangi konsumsi karbohidrat. Ini banyak di gula, ya, roti-rotian, dan produk-produk yang tinggi dengan karbohidrat, juga istirahat yang cukup. Nah, ini insya Allah bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Mungkin demikian. Okay. Ya, terima kasih dokter. Ini kita ada satu lagi pertanyaan masuk. Kita akan bacakan dari WhatsApp. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga dokter. Saya ingin bertanya, dada saya sering terasa tidak nyaman ketika duduk, seperti ada beban berat. Tapi ketika dibawa tidur, rasa tidak nyamannya hilang. Apakah ini ada tanda gangguan dengan jantung? Baik. Barakallahu fiik buat yang bertanya. Ini Bapak atau Ibu, Pak Ali? Tidak dijelaskan. Oh, nggak jelas. Baik. Baik. Nyeri dada terasa pada saat duduk. Apakah ini merupakan gejala penyakit jantung? Ini sebenarnya bukan. Kalau gejala nyeri dada, biasanya untuk penyakit jantung kita men-screening ke arah penyakit jantung koroner, ya, artinya penyempitan pembuluh jantung. Ini yang mungkin dikhawatirkan oleh sebagian besar dari kita, yang dibilang serangan jantung dan sejenisnya, begitu. Akan tetapi ciri khas dari penyakit jantung yang tipikal, yang khas, nyeri dada justru tidak dirasakan pada saat istirahat, tapi nyeri dada dirasakan pada saat aktivitas. Biasanya ketika olahraga nih, kita olahraga, kemudian kita tingkatkan intensitasnya sedang berat, ketika nadi kita cepat, jantung kita berdebar dengan cepat, kemudian kita merasakan dadanya terasa sakit. Kemudian kita berhenti, dan dadanya terasa enakan. Ini ciri dari penyakit jantung koroner. Akan tetapi, ingat, ini bukan satu-satunya ciri dari penyakit jantung koroner. Ini bisa membantu kita untuk screening jika memiliki gejala seperti tersebut, tetapi belum pasti penyakit jantung koroner. Ya, yang perlu diperhatikan juga bahwa sebelum kita berpikir apakah saya menderita penyakit jantung koroner atau tidak, kita menilai diri kita sendiri, self assessment dulu. Apakah saya memiliki risiko penyakit jantung koroner atau tidak? Di antaranya risikonya itu, ya, orang yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian kolesterol yang tinggi, usia yang 35 tahun ke atas, laki-laki, ya. Kalau wanita itu sampai wanita tersebut menopause, artinya selama seorang wanita masih menstruasi, itu berisiko mengalami penyakit jantung koronernya lebih rendah daripada laki-laki. Ini salah satu kelebihan dari Allah, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu-ibu, ya. Selama ibu-ibu tersebut tidak memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi yang tidak terkontrol ataupun merokok. Nah, ya, merokok juga merupakan faktor risiko. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini khas untuk jantung? Jawabannya tidak.
bisa jadi ini hanya berupa nyeri akibat tulang dada, ya, pencernaan dan sebagainya. Akan tetapi tentu kami kembali menyarankan jika ada nyeri-nyeri dada yang kita mungkin khawatir, lebih baik di check up saja, khususnya pada populasi yang berisiko. Mungkin seperti itu, Pak Ali. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Eh, Bagi sahabat muslim pendengar Radio D yang ingin bertanya, bisa menghubungi kita di 0811 6656 876. Bisa menghubungi via telepon atau pesan SMS dan juga WhatsApp ya. Ya silakan. Ya, ini ada satu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Ini Bapak Riki di Gunung Pangilon. Ya. Ustaz, mau nanya sama Ustaz ini. Ya, silakan Halo. Pak Riki. Ya, silakan Pak Riki. Insyaallah. Gini, mau nanya, benarkah kalau kita berolahraga itu harus pada saat perut yang kosong? Dan kalau apakah semakin keras kita untuk berolahraga misalnya itu ya, apakah semakin cepat pula kita mendapatkan hasilnya? Nah, itu saja. Baik. Tadi yang awalnya gimana pertanyaannya? Maaf. Iya. Kurang jelas. Pertanyaannya apa? Maaf. Apakah benar kalau kita berolahraga itu harus pada perut yang kosong gitu? Oh, perut kosong, ya. Iya. Dan apakah memang benar semakin kita banyak berolahraga, semakin cepat pula terlihat hasilnya gitu? Ataukah menunggu beberapa bulan atau segala macam gitu? Siap. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizky ya. Baik, untuk pertanyaan beliau ini, apakah benar olahraga harus dalam keadaan perut kosong? Dan yang kedua, apakah olahraga itu semakin berat, ya, itu hasil yang didapatkan semakin cepat. Yang pertama, Bapak dan Ibu, jika kita ingin berolahraga, kalau kita makan itu disarankan minimal itu 1 jam sebelum setelah kita makan, itu minimal, Bu, Bapak dan Ibu. Jangan kita makan sekarang, ya, makan besar dalam hari. Kalau mungkin berbeda jika kita makan cemilan saja, itu insya Allah tidak masalah. Tetapi jika mungkin kita sarapan pagi, kemudian kita ingin olahraga, saya menyarankan setidaknya 1 jam setelah kita sarapan pagi, porsi besar, baru kita berolahraga. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika kita makan, ketika makanan masuk ke lambung membutuhkan energi yang besar untuk mencerna makanan. Dan ini membutuhkan jantung bekerja lebih berat ketika kita makan. Jadi artinya lambung membutuhkan energi yang lebih, sehingga jantung kita sudah mulai bekerja dengan lebih berat, gitu ya. Kalau kita langsung berolahraga, artinya tubuh kita harus menahan beban yang lebih berat lagi, yaitu pencernaan dari lambung plus tubuh kita yang bergerak pada saat olahraga. Jika kita tunggu setidaknya 1 jam, mudah-mudahan di sini proses pencernaan di lambung sudah selesai dan mulai terjadi penyerapan zat gizi. Jadi kalau kita mungkin sarapan pagi, glukosa, zat gizi sudah mulai diserap oleh tubuh, sehingga ini kita bisa gunakan sebagai bahan bakar, tanda kutip fuel namanya ya, atau bahan bakar kita dalam berolahraga. Jadi ini justru meningkatkan kemampuan kita berolahraga. Mungkin demikian. Untuk pertanyaan kedua, apakah dengan olahraga lebih berat, maka hasil yang didapatkan lebih cepat? Ini kembali tergantung kepada tujuan kita berolahraga. Khusus untuk atlet, untuk mereka yang memang sudah terbiasa berolahraga dan ingin meningkatkan kekuatan otot, tentu bisa, ya. Artinya mereka udah biasa olahraga nih sebelumnya, kemudian dia meningkatkan intensitas olahraganya yang berat, mereka tentu lebih bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi untuk bagi kita yang ingin mendapatkan kesehatan atau menurunkan berat badan yang sehat dan selamat, ya, itu sebenarnya bukan olahraga yang berat, khususnya bagi para pemula. Tetapi olahraga yang teratur dan terukur, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ibaratnya olahraganya itu harus istiqomah gitu. Setiap hari 30 menit, tetapi jalan kaki santai gitu. Lebih baik dibandingkan olahraga lari
berapa kilo, 5 kilo, cuma sekali seminggu. Nah, ini hasilnya tidak optimal. Mungkin kita jalan pagi 30 menit per hari, 30 menit per hari, tetapi konsisten. Nah, ini biasanya lebih baik. Dan tubuh kita juga keuntungannya lebih siap untuk menghadapi perubahan dan juga menghindari cedera pada tubuh, seperti cedera pada organ-organ pergerakan tubuh kita seperti sendi. Kalau saya sendiri lebih cenderung menyarankan kepada Bapak dan Ibu olahraga dengan intensitas ringan dan sedang, yang penting konsisten dibandingkan dengan olahraga berat tetapi sekali-sekali. Demikian mungkin. Ya, terima kasih kepada Dr. Bobi atas jawabannya dari pertanyaan Pak Riki tadi. Kita minta kepada Dr. Bobi untuk memberikan kesimpulan pada materi kita di pagi hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dan pesan yang bisa kita bawa pada pertemuan kita pada pagi hari ini, bahwa olahraga itu adalah salah satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat. Dan tubuh yang sehat dan kuat tentunya kita inginkan agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat, kita harus melakukan olahraga yang teratur dan terukur. Di antara caranya adalah dengan melakukan olahraga yang dianjurkan intensitas ringan dan sedang, dengan patokannya menggunakan apa yang kita rasakan dan kemudian dengan nadinya. Dan kita juga menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk berolahraga secara proporsional dan tidak memaksakan diri. Ketika kita merasakan kita sudah kelelahan dan kita sudah merasakan keluhan-keluhan tertentu yang membuat kita harus berhenti dalam berolahraga, maka pada saat itulah kita harus segera berhenti berolahraga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Dan terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Dr. Bobi Arfan Anwar SPJP yang telah meluangkan waktu dan berbagi kepada kita di pagi hari menjelang siang hari ini pada program Pojok Sehatnya. Dan insya Allah Sobat Muslim pendengar Radio D, kita akan kembali lagi bersama dengan kami di program Pojok Sehat setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Bobi atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam program kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Dr. Bobi yang telah memberikan materi bagi kita di pagi hari ini dan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.